tarawih itu sebenarnya di zaman Nabi kita Muhammad SAW tuh belum nggak dikenal itu tarawih. Kita nggak bermasalahan masalah 8, masalah 20 itu udah masalah sebenarnya udah dibahas tuntas itu ya. Masalah 20 dan 23 dan 8. Masalah klasik gitu. Masalah klasik kayak gitu. Yang salah itu adalah apa? Yang agak tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat kembali lagi sahabat-sahabat Aksi Media Ansor Kota Bekasi dan para netizen yang setia menonton kami di hari ketiga ini ya, Guru. Hari ketiga kita membahas tarawih. Karena belum ada nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih ya. Kita di hari ketiga ini membahas tarawih nih, Guru. Tarawih, kenapa tarawih itu berbeda-beda gitu kan? Ada yang 11, ada yang 23. Nah, nanti akan dijelaskan sama Ustadz Andi sebagai wakil ketua Rijal Ansor Kota Bekasi. Kenapa berbeda-beda atau ada dalilnya dan sebagainya nanti akan dijelaskan. Kepada Ustadz, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para jamaah, para sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali kita dengan tema yang berbeda pada malam ketiga ini, di uploadnya maksudnya di uploadnya pada malam yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semuanya pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita puasa dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, langsung saja bahwa jadi ya adanya qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Iya. Qiyamul lail. Adanya itu qiyamul lail. Salat malam. Adapun tarawih itu baru ada istilah penamaannya adalah ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karena ketika pada saat itu para jamaah ini para sahabat itu sholatnya masing-masing pada sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok, akhirnya dijadikan satu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan, kalau nggak salah saya lupa, dalam kitab Misbahul Zulam karangan Kiai Syekh Muhammad Muhajirin, syarah daripada Bulughul Maram. Karena saya di sini lupa saya ngambil kitabnya ya. Ini kita pakai kitab ya nanti Thalibin yang ada di hadapan kita di sini. Jadi itu akhirnya dengan satu imam dan dilaksanakan secara berjamaah. Dalam satu riwayat itu bahwa mereka melaksanakan sholat tarawihnya itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an itu 20 rakaat. Dalam riwayatnya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya itu adalah 23. Nah, sampai sampai Khalifah Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, sepaling baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Sholat tarawih secara berjamaah, karena di zaman Nabi kita Muhammad tuh nggak ada. Jadi tarawih itu sebenarnya bid'ah yang nggak ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bermasalahan masalah 8, masalah 20 itu udah masalah sebenarnya udah dibahas tuntas itu ya. Masalah 20 dan 23 dan 8. Masalah klasik gitu. Masalah klasik kayak gitu. Yang salah itu adalah apa? Yang agak terawih. Iya. Yang salah itu adalah yang enggak terawih. Cuma nah, itu orang puasa ketangan. Nanti yang jadi masalah, ini kalau masih 8 atau 11 rakaat dia 22 tuh dengan niat tarawih masih nggak apa-apa tuh. Ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa tuh. Tapi kalau dia
8 rakaat, kemudian dia dengan niatnya 8 rakaat dengan 4-4-3, formasi 4-4-3 ya. Timnas itu. Iya, timnas 4-4-3 itu, maka apa? Lam tasihha. Nah, ini bukan kata saya. Kata falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Kalau seandainya dia sholat tarawih tersebut dengan 4 rakaat, dari 4 rakaat itu dengan 1 kali salam, lam tasihha, maka hukumnya adalah tidak sah. Bahkan apa? Ai aslan in kana amidan aliman. Kalau dia tahu sengaja, maka itu tidak sah sama sekali. Jadi nggak bernilai apa-apa tuh, nggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau dia nggak tahu, ada orang kok 4-4-3 ya pokoknya dalilnya dari Nabi. Nah ini dia nggak paham masalah hadis, tahu hadis cuman hadisnya itu doang, padahal hadis yang 4-4 itu udah dinasakh kayak gitu, udah dihapus, bahwa sholatul laili masna masna, sholat malam itu adalah 2 rakaat gitu, maka nggak sah. Nah nanti kalau seandainya dia nggak tahu, tetap sholat 4-4-3, wa illa sahat lahu naflan mutlakon, nggak jadi sholat taraweh, tapi jadi niatnya sholat dia itu menjadi sholat mutlak kayak gitu tuh. Nah di sini kapan afdol melaksanakan sholat tarawih kayak gitu? Fi'luha awalil waktu afdalu min fi'liha asna'ahu ba'dan naum. Melaksanakan tarawih itu awal waktu lebih afdol daripada mengerjakan tarawih pertengahannya setelah tidur. Jadi begitu isya langsung kita sholat itu adalah lebih afdol daripada tengah malam kita gitu. Berbeda paham bagi nanti Imam Al-Hulaimi kayak gitu. Bahkan dalam kitab Al-Bushra Al-Karim itu berbeda dengan pendapat itu. Bahkan kata Imam Al-Amirah, wa fi'luha ya tarawih aqibal isya awal waktu min bida'il kusala kayak gitu. Melaksanakan sholat tarawih setelah isya di awal waktu itu adalah perbuatan baru orang-orang yang malas katanya gitu. Makanya afdolnya nanti adalah dia yadkhulu bi rubu'il lail, seperempat malam kayak gitu. Cuma kaul ini nanti adalah kaul yang dhaif kayak gitu. Tetap afdolnya kalau kita adalah setelah isya langsung kita laksanakan kayak gitu. Nah kemudian ini yang harus kita perhatikan juga, kata beliau apa? Kenapa dinamakan tarawih? Li'annahum kanu yastarihuna li tuli qiyamihim. Mereka itu sering istirahat. Jadi setiap 2 istirahat karena dirinya panjang lama. Ayatnya panjang-panjang kayak gitu. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau ayatnya kita ini kenapa laku bentar setelah ini. Jadi mereka itu sering istirahat karena waktu lama dirinya terus istirahat, makanya disebutnya sholatnya tarawih kayak gitu. Makanya kata di sini Qutbul Irsyad Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi Nasaih, dalam kitab Nasaihud Diniyahnya beliau mengatakan banyak orang-orang yang ketipu, bahkan wal yahdar minat takhfifil mufrid alladzi ya'taduhu kasirun minal jahlati fi salatihim li tarawih. Katanya hati-hatilah daripada kadang-kadang sholat tarawihnya itu kecepatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Hatta rubama yaqauna bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibat misal tarkil tuma'nina fi ruku' was sujud wa tarki qiraatil fatihah alal wajhi alladzi la budda minhu bisababil ajalah fayasiru ahaduhum indallahi la huwa shalla fa faza bisawab la wala huwa tarkun fa'tarib bitaksir wa sallim minal i'jab. Jadi apa? Banyak orang terkadang mereka karena dengan terlalu cepet-cepetnya itu ada mencederai jadi sesuatu yang wajib kayak tumakninah itu ketinggalan. Kan tumakninah kan yang namanya tumakninah adalah diam sejenak biqadri subhanallah. Jadi kalau subhanallah baru bangun, kalau nah itu nggak ada tumakninahnya itu. Kocok. Iya, jadi kecepatan itu banyak, hati-hati yang kayak gitu tuh. Jadi tetap kita
sholat tarawih 20 dalam koridor yang biasa-biasa, standar-standar aja. Yang penting tumak ninah tetap kita jalanin, jangan sampai tumak ninah ditinggalin sama sekali, padahal tumak ninah itu adalah hal yang rukun, kayak gitu. Nah, Ustaz, bagaimana bacaan-bacaan kita? Kenapa dari Al-Hakumut kemudian sampai An-Nas kayak gitu? Di sini katanya kalau dalam kitab I'anatul Talibin di halaman 307 pada bab yang ini, bab yang pertama, jilid yang pertama, maaf, di sholat sunnah fi sholatin nafil, apa? Bahwa melakukan bacaan tersebut apa namanya nih, fama ya'tadahu, ini adalah kerjaannya ahlu Makkah nih. Fama ya'taduhu ahlu Makkah min qiraati qul huwallahu ahad fi rakaatil akhirah wa qiraati alhakumu ilal masad fi rakaatil awal, kayak gitu. Khilaful afdal. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah daripada membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad di rakaat-rakaat akhir kan biasanya kan. Rakaat pertama Al-Hakumut, akhirnya pokoknya di akhirnya tuh apa namanya? Qulhu terus di setiap rakaat pertamanya dari Al-Hakumut wal asri dan terusnya sampai An-Nas, itu termasuk khilaful afdal aja. Jadi nggak apa-apa. Yang penting adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Berarti baca apa yang ada dalam Al-Qur'an yang gampang. Kayak gitu. Itu jadi masalah kita dalam masalah sholat tarawih kayak gitu. Itu bacaannya, kalau mau tahu kenapa kita bacanya itu Qul huwallahu ahad atau dari Al-Hakumut. Jadi itu adalah kebiasaan atau perlakuan atau kerjaan daripada orang-orang Ahlul Makkah. Memang kalau yang bagusnya ya baca Quran semuanya. Kayak gitu, cuma khilaful afdal. Ya, kalau baca Quran semuanya, pastinya kalau di sini bisa soal baca Quran semuanya awal-awal doang. Iya, besokannya orang pada milih lama banget gitu kan. Orang kita kan pengen cepet-cepet aja gitu. Dan baru 3 hari tinggal imam sama karpet. Nah, imam sama karpet doang, iya. Kagak ada jamaahnya. Iya, nggak ada jamaahnya, kayak gitu. Habis buka langsung sahur lagi. Iya. Kagak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Mungkin itu ada lagi yang untuk terawih mungkin itu aja kali iya. Ya karena yang sering diperdebatkan kan masalah-masalah klasik itu 23 lah, 11 lah ya kan. Iya. Memperdebatkan itu akhir-akhirnya kagak sholat. Iya. Witir kita bahas dalam yang lain lagi ya, part-part berikutnya nanti. Pokoknya kalau mau tanya-tanya silakan komen aja. Iya, silakan dikirim di bawah ini. Mungkin itu aja untuk malam ketiga di bulan Ramadan ini. Iya. Nanti kita membahas lagi, masih ada hari-hari berikutnya sampai masih takbiran. 26 hari lagi, berarti 27 lagi ya, kalau 29 berarti 26 lagi ya. Enggak terasa lebaran tinggal 25 lagi. Masih lama. Oh, iya. Baju lebaran belum kebeli. Iya, belum kebeli ya, bocah enggak usah dibeliin baju udah pokoknya kayak gitu. Tenang aja. Iya. Mungkin gitu aja sahabat-sahabat, mohon maaf sebelumnya. Nanti kita bertemu-temu lagi di hari-hari berikutnya. Mungkin itu aja dari kami berdua. Allahumma biqla wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.